Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bittahiyatil islamiyah, tahiyatil mubarakah, tahiyatil ahlil jinan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak para muallim, yang kami hormati para dewan juri, yang kami banggakan para peserta perlombaan, dan tak lupa teman-teman yang tampan dan cantik menawan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini tanpa ada halangan sedikit pun. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi pemberi petunjuk, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman naik unta menuju zaman naik Toyota. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan syarhil Quran dengan tema ilmu jalan menuju surga. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk bagi penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lain yang memberikan manfaat baginya, dan hal tersebut menjadi sebab menghantarkannya ke surga, seperti yang Allah firmankan dalam Quran surah Maryam ayat 76 sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Dan amal kebajikan itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Quran Surah Maryam ayat 76. Hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al-ilm. Rawahu Dailami al-ilm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi tiap-tiap sesuatu itu ada jalannya, dan jalan menuju ke syurga itu adalah ilmu. Hadis riwayat Ad-Dailami dari Ibnu Umar. Dalil di atas menerangkan kepada kita bahwa suatu maksud atau tujuan tertentu pasti ada jalan untuk mencapainya. Kalau kita ingin menjadi orang yang pintar, tentu kita harus belajar dengan rajin dan tekun. Pepatah mengatakan, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses dalam suatu pekerjaan atau usaha, tentu tidak ada jalan lain melainkan kita harus melimpahkan seluruh perhatian kita terhadap pekerjaan atau usaha tersebut. Kalau kita ingin mengecap kebahagiaan di dunia dan di akhirat, tentu tidak ada jalan lain melainkan kita harus mentaati dan menjalankan seluruh ajaran agama. Dalam hadis ini, Nabi menerangkan betapa tingginya ilmu untuk mencapai suatu tujuan. Syurga adalah tujuan yang amat tinggi dan mulia bagi seorang mukmin. Tidak ada suatu tujuan malaipun yang melebihinya. Dan tujuan yang baik dan mulia ini tidak dapat diraih kecuali dengan ilmu. Yang dimaksudkan adalah ilmu yang diamalkan, baik itu ilmu agama, ilmu teknologi, ilmu komunikasi, maupun ilmu-ilmu yang berkaitan tentang tujuan kehidupan di dunia ini. Suatu ilmu yang tidak diamalkan tentu tidak ada manfaatnya, dan suatu amal perbuatan yang tidak disertai dengan ilmu tentu tidak akan membuahkan suatu hasil seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Lalu, bagaimana sikap kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Bagaimana seyogyanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mengetahui dan mempelajari seluruh ajaran agama yang dibawa oleh beliau yang tersimpul dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Kita harus mendidik diri kita sendiri dan melakukan perbuatan yang baik dan mengajak teman-teman kita untuk melakukannya agar mereka pun dapat mengecap nikmat dan rahmat yang terkandung dalam ajaran agama tersebut. Karena mengajak manusia kepada agama Allah dan beramal kebaikan adalah sebaik-baik perkataan yang diucapkan oleh seseorang. Redaksi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan
menoleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri kepada Allah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Quran Surah Fussilat ayat 33. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka kesimpulan dari seluruh materi tersebut adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus menyiapkan diri sebagai bumi yang subur, yaitu menerima dan memahami petunjuk-petunjuk agama, kemudian menyampaikannya kepada orang lain, supaya mereka pun dapat mengecap nikmat dan rahmat yang terkandung dalam ajaran Islam itu sendiri. Dan ingatlah, al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti halnya sebuah pohon yang tidak berbuah. Hadirin yang dicintai Rasulullah, di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah pulau Jawa, nyari materinya pun bingung. Yang penting kita bisa belajar bersama. Demikianlah syarh Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum